warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam teman-teman. Balik lagi ke Time Out. Podcastnya anak 1181, anak Jaksel. Kali ini kita kedatangan tamunya ini. Ya, Namanya sih yang gua kenal namanya Dani Iya. gitu ya. Kalau lihat dari penampilannya kayaknya nih perenang kayaknya ya. pembalap pemuda berbadan gelap. Oh, kayaknya kalau lihat bajunya udah menampilkan kayaknya pencinta banget ini ya. Kenapa sih Dan? Seneng banget sama sepeda. Tapi tunggu dulu deh. Jangan sepeda dulu deh. Ya. Zaman lo cerita dulu waktu zaman sekolah lo. Kita kan dulu sama 11. Ya. Tapi terus terang gue tuh nggak tahu Dani gitu Ya. karena kan gue anak siang ya. Dani anak pagi gitu ya. Bisa ceritain gitu Dan? Oke. Terima kasih nih atas undangannya nih kita untuk kebersamaan dalam rangka mengisi kegiatan nih di akhir pensiun ini. Tadi kan narasumber kan menanyakan background SMP. Kebetulan gua tuh SMP 11 pagi. Yeah. Jadi memang kan antara perbandingan pagi itu ada 5 kelas, sedangkan kalau siangnya 16. Nah, jadi memang kita nih minoritas anak pagi. Jadi ketika kita sudah berbaur, kita juga bingung, kebanyakan anak siang. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat kok senang sepeda? Emang sebenarnya ada sejarahnya. Jadi ketika di SMP 11 di Majestic, gue tinggal di Pancoran, Komplek BI. Jauh juga ya ke 11 ya? Nah, biasalah kalau pagi diantarin bokap. Nah, sewaktu-waktu kelas 2 gitu, gue iseng nih sepedahan nih dari Komplek BI Pancoran ke temen kita anak pagi juga yang namanya Oscar, tinggalnya di Bintaro waktu itu di veteran. Okay. Nah, gue sepeda tuh. Ya kita kan zaman dulu 79 80 ya. Itu kan antara lalu lintas Gatot Subroto kan gue berarti harus lewatin Gatot Subroto. Masih kosong gitu. Lewat Bintaro ya lewat kuburan waktu itu. Kuburan udah masih sepi lah. Nah, itu jaraknya tuh cukup jauh sih. Kita waktu SMP kan nggak ngeliat jarak. Tapi yang penting seneng main, goes kemana. Yang penting adalah tujuannya ke rumah temen, yaitu temen kita tuh yang namanya Oscar anak pagi. Ke sana, sampai sana main pulang. Nah, disitulah lama-lama ketagihan nih goes. Jadi mulai dari SMP lo udah main sepeda? Ya, dari SMP. Tapi SMA vakum, kuliah vakum, baru kerja lagi tahun 94 lah mulai lagi. Goes lagi. Jadi ke kantor pakai goes juga? Bike to work itu akhir-akhirnya 10 tahun terakhir bike to work itu hari Jumat aja. Nah, jadi kebetulan gue tinggal sekarang di daerah Cinere. Kantornya waktu itu pindah-pindah ujung ke ujung tuh. Di Mangga 2 gue naik sepeda tiap hari Jumat. Terus di Kuningan naik sepeda. Yang terakhir di Kelapa Gading naik sepeda. Nah, ini ada ceritanya nih kalau waktu di Kelapa Gading. Cinere Kelapa Gading itu sekitar 40 kilo. 40 kilo itu gua pecah ban bisa 2 kali. Sedangkan gua bawa cadangan ban itu cuma 1. Ya, dari Cinere itu masuk kerja setengah 9, pecah ban jam 7 ada di Fatmawati, daerah Blok A sekali. Udah pikir ganti ban. Berarti bannya habis nih cadangan. Modal sampai gitu. Cempaka Putih pecah ban lagi. Nggak ada serep lagi. Terpaksa nyari. Di situ kan di daerah Senen kan sebenarnya ada beberapa toko sepeda. Karena kita masih jam 7:30 sampai daerah Cempaka Putih, itu nggak ada yang jual. Akhirnya muter baru jam setengah nungguin ini. Itu apa dituntun aja gitu? Naik ojek. Karena
naik ojek tuh sepeda dinaikin ke paha, udah terus sama tukang ojeknya nyari-nyari. Nah, sampai akhirnya ada toko yang belum buka, nungguin tuh. Setengah 10 dia baru buka, ya baru ganti ban. Akhirnya sampai kantor jam 10, telat lah kayak gitu. Itu sih yang cerita-cerita yang suka dukanya. Ini pertama kali lo punya sepeda tuh. Makasih ya, Mas. Ya, makasih. Ya, thank you. makasih. Terus pertama kali lo punya sepeda tuh, yang pasti yang SMP masih dibeli nama bokap kali ya. Ya. Nah, kalau lo pertama kali yang punya sepeda lo beneran, Nah, idealnya tuh kapan tuh? Itu tahun 94-95. Lalu kerja. Setelah gua kerja, dan memang waktu 94-95 mungkin lo tahu juga itu di Jakarta musim sepeda yang namanya merek Federal. Iya. Jadi merek Federal itu merek lokal, kalau nggak salah Surabaya deh. Nah itu waktu itu belum ada CFD, cuman tren di teman-teman persepedahan atau di masyarakat Jakarta itu orang beli Federal. Nah gue ikut-ikutan tuh. Harga Federal waktu itu sepeda full bike 350.000. 350 tuh udah keren. Itu. Nah, gue beli sesama teman-teman kantor. Jadi kita punya komunitas. Nah, jadi karena terus terang kalau yang namanya sepeda itu harus punya komunitas. Kalau kita sendiri. Oke Dan, ini kan tadi kan lo bicara ngomongin masalah goes-goes gitu. Ya. Ada lagi nggak passion lo yang lain selain goes yang menantang adrenalin juga gitu? Iya, sebenarnya gini. Memang sebenarnya hobi goes ini kenapa bisa terjadi, yang sebenarnya akhir-akhir ini kalau lo lihat gue kemarin pakai sepeda lipat sama teman-teman SMP 11 ke Bogor pakai sepeda lipat. Sebenarnya gue tuh bukan core hobi gue bukan di sepeda lipat, bukan di sepeda lipat, tetapi gue tuh tadi gue adventure, hobi adventure yang memacu adrenalin. Yaitu sebelum gue bermain sepeda di tahun 90-an ketika kerja 94-95, gue punya hobi SMA kuliah itu off-road mobil. Ini gue buka di sini nih. Keren, mungkin dari teman-teman anak SMP 11 ada nih yang udah tahu nih. Kebetulan teman-teman SMP 11 waktu itu pernah main ke rumah gua, kayak si Ruli itu main ke tempat gua, beberapa teman-teman anak pagi itu tahu bahwa kakak gua tuh sedang hobinya otomotif, yaitu waktu itu zaman rally apa segala. Nah gua keikut-ikut akhirnya gua main di off-road, di mobil off-road, jeep off-road. Kuliah main sampai awal kerja setahun 2 tahun main off-road, main jeep. Nah, kayak begitu. Setelah itu karena terus terang masalah biaya, ya namanya udah keluarga, udah punya anak, akhirnya beralih nih olahraga apa yang mengurangi biaya tapi adrenalin tetap terpicu, yaitu gue main mountain bike, sepeda gunung. Nah itu gue mainnya waktu itu ada di Sebek tuh di daerah Sentul. Nah itu downhill, itu antara batu, jumping gitu. Pengalaman gue adalah gue pernah istilahnya harusnya tuh turunnya begini, tapi gue nombak begini. Nah begini, itu helm gue pecah, sini jatuh ke banting, sini gue kena, ini gue biru semuanya sini. Akhirnya jalannya gue mengsol. Itu masih 20 tahun yang lalu itu. Recovery berapa ya, lama? Recovery 3-4 bulan. Setelah itu kapok. Enggak kena kapok. Tetap main downhill. Sampai terakhir ketika awal-awal COVID, gua accident lagi. Itu main di puncak, jatuh. Inilah Panjaitan. Jadi ketika gua meeting kerja, udah direktur gua nggak kapok. Direktur gua udah tahu ketika gua hari Senin kerja di sini ada restoran, di sini restoran juga, pokok 2 sini. Nah, itu pasti dia udah ngomong, wah pasti nih main sepeda ya.
jadi udah nggak heran. Jadi suka dukanya udah macem-macem deh. Masalah sepeda udah ibaratnya hatam mau eksiden, mau nggak eksiden, happy-nya ada. Tetapi akhirnya kalau sekarang gua nggak mau stop sepeda, tapi tetap karena terus terang untuk jaga kesehatan tadi sangat baik buat kita nih. Apalagi kita mau manula nih teman-teman nih, kok bisa nih anak-anak SMP 11 nih, ayo pada gabung nih. Ke 11 pada gabung ya. Pada gabung nih yang belum punya sepeda, ya beli sepeda, kan nggak mahal-mahal amat, sepeda lipat aja nih. Jangan dengar cerita yang tadi gua main mountain bike sampai jatuh, tapi kita pakai sepeda lipat, sepeda santai. Guys, balik lagi di Time Out. Kali ini gue mau jualan dulu nih, jaket nih, 1181. Keren kan? Keren nih, beli dong. Ada adminnya, hubungin adminnya ya. Beli-beli ya. Biar seragam kita kalau jalan-jalan nanti bisa samaan. Apalagi bisa ada Dani nih, ada sepedahan nanti bisa banget. Ini buat nanti kalau goes ke puncak, kita udah punya seragam. Udah seragaman, bisa gaya. Iya, sip. Oke, dan nyambung lagi tadi yang tadi. Iya, sampai nama lo aja sekarang disebutnya kayaknya gue lebih terkenal Dani Goes ya dibanding. Ada juga sih namanya Dani Goes apa Dani Papua gitu. Kenapa tuh sebutannya disebut Dani Goes? Jadi gini, nggak tahu, gue juga bingung. Ya, ketika gue sebenarnya nama gue tuh tulisan gue Dani. Tapi kalau yang orang deket sama gue, anak-anak teman-teman SMP, pasti dia ngomongnya nggak Dani, Denny. Nah, jadi ketika jadi gue SMP, SMA, kuliah itu sampai kerja pun nama-nama gue tuh ada macam-macam. Ada apa ya, sebutan sendiri-sendiri. Ketika SMP kita sama-sama menikmati yang namanya majalah Bobo. Oh iya, nah, juga tuh. Ya kan? Bobo tapi zaman SD deh kayaknya itu mah. Ya, ada zaman SD sampai SMP pun masih ada waktu itu. Nah, tulisan gue Dani. Nama gue, tapi panggilan di rumah keluarga gue Denny. Itu akhirnya teman-teman SMP yang main ke rumah tahu namanya Denny, sehingga teman-teman SMP khususnya anak pagi yang dekat sama gue dia pasti manggilnya Denny. Nah, nama lengkap lo? Sebenarnya nama lengkap gue adalah Triputra Dani Darmawan. Daninya, tapi panggilannya Denny. Nah, di SMP waktu itu musim majalah Bobo ada yang namanya Denny Manusia Ikan. Nah, akhirnya teman-teman ada beberapa teman yang manggil Denny Manusia Ikan. Itu SMP. Nah, masuk SMA yang tetap namanya Denny, tapi ada sebutan namanya Cemong. Itu jadi banyak itulah. Nah, masuk. Akhirnya terus masuk kerja, ada sebutan Jambrong, wah macam-macam lah pokoknya. Ngerti nggak Jambrong dan panggilannya Jambrong atau Jambrong, mungkin ada. Ya. Terus masuk dunia goes, kebetulan gua anak SMA 34, tapi gua goes sama komunitas macam-macam. Salah satunya adalah anak-anak teman-teman SMA 6. Nah, di teman-teman SMA 6, karena gue waktu itu sering goes sama teman-teman SMA 6, gue tugas ke Sulawesi, ke Makassar, atau ke Papua. Nah, di Papua gue tuh setahun, jadi biasanya tiap minggu goes sama teman-teman SMA 6, itu nggak ada. Nah, sebulan lagi di Papua, nanti pulang dari Papua gue goes sama dia, terus nanti cuman 2 minggu gue cuti, balik lagi ke Papua, bolak-balik selama setahun, sehingga akhirnya teman-teman SMA manggil Dani Papua. Gitu sih. Terus kalau goesnya sendiri lu punya berapa komunitas dari kelompok SMA 6, mungkin ada 11, ada berapa? Waduh. Ada komunitas banyak. Jadi sebenarnya kalau nyebut komunitas goes, sebenarnya gue banyak. Ada teman-teman SMA 6, ada teman-teman Trisakti. Padahal gue bukan anak Trisakti. Gue masuk komunitas Trisakti. Terus gue bukan anak SMA 6, tapi di komunitas SMA 34 juga ada, di komunitas SMA 6 juga ada. Nah, untuk umumnya tuh gue ada beberapa, yaitu salah satunya pedal. Nah, ini yang gue pakai.
Oh, komunitas apa nih? Ini pedal. Jangan dari apa? Pedal. Pedal. Apa memang cuma salah satu dari sepeda itu, bagian dari sepeda. Ini bagian dari sepeda. Pedal Community Indonesia ini sebenarnya P-nya ada macam, ini kita terjemahnya macam-macam nih. Itu panjang kita jelaskan. Nah, untuk komunitas lainnya yaitu kebetulan gue pakai sepeda mereknya Yeti. Ya, gue masuk komunitas Yeti. Jadi di HP gue itu kebanyakan grup sepeda, grup WA sepeda daripada grup kerja waktu dari dulu gitu. Nah, jadi memang gua cinta sepeda. Ya, akhirnya karena terus terang apalagi semakin tua kita nyari kesehatan. Iya. Gitu. Itu Nah, sih. kalau rutinitasnya tuh seminggu tuh berapa kali? Apa tiap hari lo sepedahan? Average Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu itu. Tapi kalau sekarang udah pensiun kan lebih banyak waktu gitu, enggak? Ya, lain kali weekdays dia di Rebo atau Kemis itu gue sepeda, tapi nggak rutin tiap minggu. Yang penting ada weekdaysnya ada 1 atau 2 hari. Cuman untuk weekendnya Sabtu atau Minggu itu gue pasti bersepeda. Nah, dari sepeda itu yang lo dapat manfaatnya apa sih? Enak di badan atau? Wah, banyak. Kayaknya langsing ya. Kayaknya gue harus ikut sepeda. Nah, langsing ya. pokoknya yang terawat sama yang nggak terawat. Gue olahraga yang lain. Nah, makanya kalau sebenarnya teman-teman SMP tuh ngomong gue tuh dulu gemuk, sekarang kurus ya, mungkin efek sepeda ya. Jadi efek sepeda tuh ada, yaitu masalah jantung. Ya, semua kita menua ini kan yang tadinya nggak ada penyakit jadi ada penyakit. Nah, tapi alhamdulillah gue tiap tahun tuh medical check up. Bagus hasilnya. Terus hasilnya bagus terus. Gue maintain. Nah, di situ karena kita dengan bersepeda itu dapat sehat sama dapat fun. Gitu. Ya. Dapat funnya itu adalah tujuan sepeda kita tadinya nyari sehat, sebenarnya ada yang dituju kalau kita bersepeda, yaitu kalau kita cuman olahraga bersepeda nggak ada tujuan pasti jenuh atau bosen. Yang paling nggak bosen adalah apa? Kuliner. Jadi yang dicari kulinernya dulu, Ya. jadi tujuannya ada ke sana gitu. Jadi kuliner. Oke, dan tadi kan kayak gue ini kan gue bukan pesepeda lah gitu. Ya. Kalau seumur gue pengen nyepeda itu, tipsnya apa ya untuk bisa nyaman lah, untuk bisa sambil olahraga? Untuk pemula ya kita tentu jangan beli sepeda yang mahal-mahal tentunya, karena terus terang ada beberapa temen beli sepeda langsung mahal, ternyata dia baru 1-2 kali goes, salah nyari temen, nggak cocok, langsung dibawa tempat jauh, pulang keram-keram, kapok, sepeda mahal ditaro. Nah, jadi alangkah baiknya kita beli sepeda yang murah-murah aja ya. Terus terang, kalau kita ngomong harga sepeda tuh relatif. Sama juga kayak mobil. Mobil tuh ada mobil mahal, ada yang mau Lamborghini, ada yang ada sekarang mobil listrik, ada mobil. Sepeda lo sendiri harganya berapa? Kalau mountain bike-nya itu puluhan juta lah. Itu puluhan juta, karena terus terang kita kalau ngomong nyaman ya, nyaman. Tapi sebenarnya mau sepeda mahal enggaknya itu kalau tadi ngomong nyaman, iya nyaman. Cuman kalau di goes tetap capek. Yang namanya tanjakan, kecuali e-bike ya. Sekarang udah ada sepeda listrik. Tapi kalau yang namanya itu ada yang di atas 100 juta, tergantung merek juga ya. Tapi kalau tadi mau awal bersepeda ya kita mau sepeda terjangkau, sepeda lipat ya, yang bangsa 5-6 juta. Kenapa sepeda lipat? Kalau kita cabet itu ke tengah jalan tinggal lipat, panggil Grab. Itu sih itu udah enak banget gitu sih. Terus yang terakhir ini kemarin dengar ada acara dari anak 11 ya. Pergi kemana itu? Oh ya, baru minggu kemarin. Kemana? Kita hari Sabtu itu Sabtu apa Minggu? Minggu itu kita ke Bogor. Jadi sebelumnya memang sebenarnya gini, SMP 11 ini bukan baru sekarang ada grup goesnya. Kemarin ketika COVID 2020 itu semua orang kan pada di rumah. Harga sepeda langsung naik. Kenapa? Orang naik sepeda, beli sepeda. Nah,
salah satunya teman-teman SMP tuh. Nah, gue tuh anak pagi baru tahu bergaul sama anak siang itu ada di 2020 ketika ini Waktu siapa ini. COVID Nah, itu. ketika COVID, taunya banyak anak siang yang hobinya sepeda. Sepedahan. Nah, itulah awal muasal untuk klub sepeda SMP 11 di 2020 dan kita goesnya hampir tiap minggu. Wih. Nah, di situ ada tim horenya, ada tim sepedanya. Tim hore itu terus terang yang emak-emak kayak Erni yang seneng doyan makan tapi nggak mau sepedaan. Nggak mau capek. Nah, jadi gitu. Tim hore. Nah, kemarin akhirnya kita habis COVID agak vakum. Nah, ini udah mulai lagi sekarang, mulai lagi tahun 2025 ini. Kemarin seri yang kedua di hari Minggu kita coba, itu temen kita juga si Jaja, anak Jaja itu nantangin, dan mau nggak ke Bogor? Boleh, gue bilang gitu. Ke Bogor lah. Kita start dari McD Gaplek, yaitu daerah Pondok Cabe, ke Bogor. Ujung-ujungnya apa? Kuliner. Karena terus terang kalau nggak kuliner nggak ada yang ditarget. Nggak ada yang tarik. Itu kita makan di sana. Terus abis makan, ngopi-ngopi, baru balik lagi. Nah, itu teman-teman dibagi dua. Yang sekali jalan langsung pulangnya loading. Yang nggak loading, gua, Dana, Olan, sama ada teman gua, anak 12, namanya Dani. Itu pulang. Sampai rumah itu total 97 kilo. Jadi 3 kilo lagi itu fondo. Namanya kalau di sepeda tuh pondo, kalau di atas 100 kilo. Itu target itu sebenarnya kalau udah 100 kilo udah enak. Itu sih. Tapi untuk yang goes ini lo bukan koordinator ya? Kayaknya lo koordinator Jalpak ya? Ya, gua koordinator Jalpak, tapi gua untuk marsal sepeda ya. Jalan pagi. Untuk koordinator koordinator goesnya siapa? Si Budi anak pagi namanya Budi Hendarto. Ya, Hendartono itu sih. Untuk kegiatannya itu goes itu ada apa? Udah ada schedule-nya belum? Rencananya sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu? Pengennya waktu dulu 2020 tuh hampir tiap minggu. Nah, sekarang nih mungkin tergantung antusias nih, kepengen gue sih dari ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali ya. Kalau bisa bertambah nih, bukan semakin nyusut. Teman-teman yang lain nih, yang mau mulai nggak apa-apa. Jangan dengar gue tadi ngomong 97 kilo, nggak berani sama anak-anak SMP 11 gini. Nggak, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Buktinya tadi teman kita Ruli, kalau nggak kuat ada apa kita tungguin. Itu sih. Jadi teman-teman yang lain yang pada mau goes, kata Dani nggak ada kata terlambat, jadi bisa dimulai dari mulai sekarang. Ya. Pakai sepeda yang biasa-biasa aja dulu. Gitu. Tunggu, ada 2 lagi pertanyaan ini ya. Kalau katanya buah nggak jauh dari pohonnya, ada nggak anak lo yang ikut? Ini anak gue punya anak 1 ya. Gue jumlah sepeda sama jumlah anak, banyakkan jumlah sepeda, anak 1. Jumlah sepeda lebih dari 1. Nah, anak gue coba main sepeda, yaitu dari Cinere ke Blok M, ke Monas. Nggak mau deh. 3 kali mampir di tukang restoran Padang. Jadi banyakkan jajannya. Jadi akhirnya udah nggak lanjut. Ya udah, ya berarti passionnya tuh ada di gua. Sebenarnya gua bukan passion ya, kita sama dulu kecil ya. Beda generasi kita sama generasi anak kita beda. Jadi kalau kita kan dulu main umpat, pokoknya gadget-gadgetan nggak ada. Itu sebenarnya penyebabnya itu. Nah, kalau umpamanya lu ditakdirin hidup lagi, lu bisa mau milih nggak sih apa? Kan sekarang goesnya mungkin by hobi. Kenapa lo nggak jadi atlet olahraga sepeda gitu? Atau memang lo mau fokus ke off-roader gitu? Kalau umpamanya lo dilahirin mau milih lagi, lo milih apa? Tetap sepeda juga? Ya apa adanya, maksudnya ya kepengen sih sebenarnya, kalau pengen ya.